Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda yang solih dan solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat juga tentunya, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi alhamdulillah sama-sama kita ucapkan puji beserta syukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan minggu ini untuk belajar ilmu pengetahuan sosial ataupun IPS. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat nantinya untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi ananda, adapun materi kita pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar tentang potensi sumber daya alamnya berdasarkan pengelompokannya, seperti berdasarkan materinya, pengelompokan berdasarkan konsumsinya, dan berdasarkan yang dapat dimanfaatkan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Jadi Indonesia ini memiliki letak geografis yang sangat strategis serta daratan dan lautan yang luas. Hal ini menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam. Dengan berbagai flora, fauna, dan deposit sumber daya alam yang sangat melimpah. Persebaran sumber daya alam di Indonesia ini dibedakan menjadi dua, yaitu potensi sumber daya alam daratan dan potensi sumber daya alam kemaritiman di Indonesia. Kita akan belajar satu persatu. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita hanya akan menjelaskan tentang potensi sumber daya daratannya saja ya. Jadi potensi sumber daya daratan ini dibedakan menjadi beberapa bagian lagi, seperti salah satunya yaitu potensi sumber daya pertanian. Pertanian merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian. Jadi pertanian ini merupakan sektor yang sangat penting dalam ekonomi di Indonesia ya Nanda. Sebagai negara agraris, pertanian merupakan salah satu mata pencarian terpenting bagi rakyat Indonesia. Produksi pertanian yang dihasilkan dapat berupa seperti padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Salah satu sumber daya alam yang terpenting dalam sektor pertanian itu adalah lahan. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lahan itu adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh dari manusia. Nah, jadi lahan yang digunakan untuk usaha pertanian disebut dengan lahan pertanian. Berdasarkan data BPS pada tahun 2013, Indonesia itu memiliki luas daratan yaitu 191,9 juta hektar. Dari luas tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian. Jadi sangat luas ya yang dapat kita gunakan untuk pengelolaan pertanian. Yaitu dari jumlah tersebut 70,59 juta itu merupakan lahan kering, 5,23 juta hektar merupakan lahan basah, dan selebihnya itu adalah lahan rawa. Nah, yang selanjutnya adalah potensi sumber daya perkebunan. Kalau tadi pertanian, yang sekarang adalah perkebunan. Menurut Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004, yang dimaksud dengan perkebunan itu adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman tertentu yang dimaksud adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan. Jenis perkebunan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Yang dimaksud dengan perkebunan rakyat di sini adalah perkebunan yang dikerjakan ataupun yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar ini dia itu lebih luas yang dikelola oleh badan usaha ataupun swasta.
Adapun tujuan dari perkebunan itu yaitu untuk memproduksi komoditas dalam jumlah yang banyak. Komoditas tersebut biasanya diolah dan diproduksi lagi oleh industri. Teh, kelapa karet, kelapa sawit, dan coklat merupakan contoh perkebunan di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan hasil perkebunan yang sangat melimpah ya Ananda. Sejak dulu Indonesia mengenal akan kekayaan rempah-rempahnya. Bahkan banyak pedagang dari Arab, Persia, Cina datang dari Eropa ke Indonesia karena berlimpahnya rempah-rempah di Indonesia. Jadi seperti di Takengon juga mayoritas semuanya pekerjaannya yaitu di kebun gitu ya. Yang ketiga adalah potensi sumber daya kehutanan. Indonesia memiliki potensi sumber daya kehutanan yang sangat besar. Hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 99,9 juta hektar atau 52,3 dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang sangat besar tersebut saat ini masih dijumpai di Pulau Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Beberapa hasil hutan yang dapat diambil dari hutan antara lain berupa kayu cendana, bambu, kayu jati, kayu pinus, kayu meranti, kayu jenjing ataupun sengon, dan rotan yang terdapat di hutan Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Dan yang keempat ada potensi sumber daya tambang. Indonesia juga memiliki sumber daya tambang yang sangat besar dan luas. Beragam hasil tambang dapat ditemukan di Indonesia. Seperti contohnya adalah minyak bumi dan gas yang berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup sehingga disebut dengan bahan bakar fosil. Proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, ada batu bara yang merupakan batuan hidrokarbon padat berwarna coklat tua sampai hitam. Dapat terbakar dan terbentuk dari perubahan tumbuhan secara kimia dan fisik. Yang ketiga ada bauksit. Biji bauksit umumnya diolah menjadi aluminia yang kemudian dijadikan bahan logam aluminium. Yang selanjutnya ada pasir besi. Pasir besi biasanya dimanfaatkan untuk industri logam besi dan semen. Yang selanjutnya adalah marmer, yaitu batu pualan yang biasa digunakan untuk pembuatan tempat mandi, meja-meja, dinding, serta sebagai seni pahat dan patung. Yang selanjutnya ada emas, yaitu merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas banyak digunakan sebagai bahan barang perhiasan. Yang selanjutnya ada jada timah, yaitu logam berwarna putih keperakan dengan kekerasan yang rendah dan mempunyai sifat konduktivitas panas dan listrik yang sangat tinggi. Tembaga merupakan yang sering digunakan secara luas dalam industri peralatan listrik. Yang selanjutnya nikel digunakan sebagai bahan paduan logam yang banyak digunakan di berbagai industri logam. Aspal merupakan bahan utama untuk pembuatan jalan. Mangan, yaitu sekitar 90% mangan dunia digunakan untuk tujuan metalurgi, yaitu untuk proses produksi besi baja. Yang selanjutnya ada belerang, banyak digunakan di industri pupuk, kertas, cat, plastik, bahan sintesis, pengolahan minyak bumi, industri karet, dan ban. Yang terakhir adalah yodium. Dalam industri farmasi, yodium dimanfaatkan sebagai bahan baku utama larutan obat dalam alkohol kesehatan, disinfektan, dan herbisida. Yodium ini juga digunakan dalam garam untuk meningkatkan kualitas garam agar lebih sehat untuk dikonsumsi. Jadi yodium ini ditambang di Semarang ataupun di Jawa Tengah dan Mojokerto ataupun di Jawa Timur. Jadi Ananda, sebenarnya potensi sumber daya alam di Indonesia ini sangat luas ya. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga dan serta melestarikan sumber daya alam agar tidak punah. Ananda yang saleh dapat membuka Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berhubungan dengan yang baik. Jadi apa kaitannya ayat di sini dengan materi kita?
Jadi sumber daya alam ini merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupi kebutuhan manusia agar manusia itu merasa sejahtera gitu kan. Tapi banyak dari kita, manusia itu sendiri tidak mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, seperti contohnya sumber daya alam. Mereka bahkan banyak yang menggunakan sumber daya alam itu dengan tidak terbatas dan digunakannya tidak secara efisien gitu kan, secara efektif. Jadi di sini bagaimana kita sebagai manusia, sebagai generasi muda gitu kan, harus banyak-banyak mensyukuri, menjaga serta melestarikan alam ini agar tidak dapat punah dan tidak merusaknya gitu ya. Jadi Ananda, mungkin hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon dimaafkan dan dimaklumi. Ustazah juga mengingatkan Ananda sekalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak, memakai masker saat hendak keluar rumah, dan sering cuci tangan pakai sabun. Ustazah akhiri pertemuan kali ini dengan membaca istighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.